Iya. bikin game malam itu. Ya. Itu kan tadi ada yang lagi sapu tadi video. Ya. Tadi. Mau diputar boleh? Ya bang, bisa dijelaskan, katanya kan ada indikasi katanya pasar Romangun ini katanya dibilang kumuh dan lusuh. Itu bagaimana tanggapan abang sebagai dari Inkopas bang? Ya, pasar Romangun ini ada kooperasinya ya, Koperasi Pedang Pasar Romangun itu anggotanya Inkopas dan salah satu pendiri induk Koperasi Pedang Pasar. Kalau dibilang pasar itu kumuh, setidaknya bahasa itu harus diubah lah. Pasar Romangun ini masih layak lah untuk ditempati para pedagang, untuk berjual beli di dalamnya. Pengunjung gak usah khawatir dari segi kenyamanannya, semuanya masih oke. Walaupun dalam waktu dekat ini dari pemerintah Pemprov DKI ada niatan untuk merevitalisasi pasar Romangun. Kami sangat berterima kasih sekali apabila pasar ini bisa direvitalisasi dengan baik. Nah, akan tetapi jangan sampai memberatkan pedagang. Jadi kan setiap direvitalisasi itu pasti pedagang akan mengeluarkan kos atau biaya untuk mengambil alih kiosnya kembali seperti itu. Walaupun masa bangunan yang ditempati oleh pedagang pasar Romangun ini sudah memasuki tahap akhir, karena strukturnya sudah harus diperbaiki, kemudian tingkat kesempurnaan dari bangunan ini harus dirombak kembali sehingga lebih kokoh dan lebih kuat. Kemudian juga ME-nya juga harus diperbaiki kembali supaya tidak ada terjadi konsleting ya yang sering terjadi di pasar. Tapi kami berharap sekali dari BUMD setempat supaya tidak memberatkan pedagang dalam revitalisasinya. Nah, akan tetapi dalam kondisi sekarang pasar Romangun ini masih dalam kondisi baik-baik saja. Pengunjung masih ramai, kemudian pedagang juga masih sangat nyaman untuk berjualan sambil menunggu arahan dari pemerintah. Kemudian juga silakan para pengunjung yang ingin berbelanja di pasar Romangun ini tidak ada masalah, dari segi keamanan juga sangat baik. Ya kalau namanya kelihatan agak kotor, namanya pasar kan, namanya pasar rakyat itu pasti wajar lah ada sampah-sampah dari para penjual seperti itu. Tapi di sini juga dari segi kebersihan juga setiap hari juga dibersihkan. Kan kawan-kawan dari pedagang juga membayar CMS ya untuk kebersihan dan kemudian untuk membayar keamanan yang ada di pasar Romangun seperti itu. Artinya kondisi ini normal ya bang ya, seperti pasar-pasar lain juga ya sebenarnya? Ya, kondisi ini normal. Kalau untuk revitalisasi itu kan namanya bangunan ya, itu kan pasti ada umurnya. Apabila umurnya sudah melewati jatuh tempo, udah pasti harus direnovasi kembali. Karena kalau tidak membahayakan buat keselamatan pengunjung, keselamatan pedagang. Maka tetapi para pedagang juga berpikir apabila direvitalisasi kembali, akankah para pedagang ini mengeluarkan kos yang lebih besar karena mengingat sekarang permasalahan daya beli dari pengunjung itu sangat menurun, ya kan? Mudah-mudahan kedepannya ekonomi kita membaik lah ya, dengan harga pangan yang fluktuatif ini tidak mempengaruhi daya beli pengunjung untuk berbelanja di pasar rakyat seperti itu. Bang, sikap PD Pasar Jaya dalam hal ini untuk tentang rehabilitasi bagaimana bang? Tanggapan mereka dari pihak Pasar Jaya itu sendiri? Kalau Pasar Jaya kan emang BUMD-nya Pemprov itu kan memang bertugas untuk mengelola pasar ya. Jadi mereka nanti menentukan pasar-pasar mana yang sudah yang masih layak atau pasar-pasar mana yang sudah tidak layak yang harus direvitalisasi. Nah, tapi sampai saat ini alhamdulillah PD Pasar Jaya selalu berkomunikasi dengan para pedagang, khususnya dengan Koperasi Pedang Pasarnya ya, sangat komunikatif sekali dengan para anggota-anggota kami, sehingga dengan cara diskusi tersebut bisa mendapatkan titik tengah lah, harus seperti apa nih pasar ini direvitalisasi dengan kekuatan modal yang ada sehingga para pedagang ini masih mampu menguasai kiosnya kembali untuk berjualan. Jadi jangan sampai ketika direvitalisasi kemudian dilimpahkan lah harga kiosnya yang sangat tinggi, nanti kan pedagang kami kan agak sulit untuk menyicilnya. Nah itu aja yang harus ketemu titik tengahnya, saya rasa seperti itu. Emang harus sudah direvitalisasi bang? Kalau dari tahunnya ini sudah cukup lama ya, dari tahun 91 belum direvitalisasi. Jadi kalau dari segi bangunan mungkin kawan-kawan dari PU yang paham ya, kalau sudah di 91 itu berarti berapa tahun tuh? Sudah hampir 40 tahun ya. Iya, cukup lama. 30 tahun sekian. Nah, itu kayaknya emang harus diperbaiki dari kondisi pasarnya gitu kan. Nah, tetapi hal-hal tadi saya bilang tadi harus dipertimbangkan juga, apakah pedagang pasar ini untuk memiliki kiosnya kembali itu mengeluarkan biaya yang lebih besar atau tidak. Itu coba
Saya rasa pemerintah dengan anggota pedagang pasar kami dan dengan koperasinya bisa berdiskusi dengan baik. Dan nanti kita juga meminta kepada Pemprov DKI untuk dilibatkan koperasi pedagang pasarnya dalam menjalankan revitalisasi di pasar tersebut. Karena kan koperasi tersebut juga memiliki anggota yang notabene ada tabungan mereka di dalamnya yang bisa berkolaborasi, baik kolaborasi dalam pembangunannya, baik kolaborasi dalam cicilan kepemilikan kiosnya, dan termasuk berkolaborasi dalam pengelolaan pasarnya. Karena hanya anggota pedagang pasar lah yang mengerti pasar di tempat mereka berjualan, seperti itu. Kondisinya aman, untuk pengunjungnya sampai saat ini ramai, tidak ada kendala apapun. Dari segi untuk jualan pedagang, alhamdulillah bahan-bahannya pada fresh pedagang, karena pedagang Romangun ini menyediakan jualannya yang lumayan bermutu, yang bisa dikonsumsi dengan baik. Untuk kebersihan, sebenarnya Pasar Romangun ini sih alhamdulillah tertata dengan rapi, terutama untuk tim kebersihan. Setiap hari mereka selalu terjun ke lapangan, apalagi sore kalau pedagang-pedagang seperti pedagang sayur ini lantai 1, jam-jam segini mereka udah pada bersih, nggak ada tuh pada rapi, bersihin. Kalau ada yang mau bawa pusing, disiram, dikasih karbol. Jadi untuk kenyamanan pengunjung ini ada instruksi dari kepala pasar, pasarnya harus bersih dan rapi dan wangi. Seperti itu. Artinya ada anggapan bahwa katanya kumuh itu tidak benar Pak ya? Kalau untuk berita yang kumuh itu sebenarnya sih nggak ada. Karena yang lebih tahu orang dalam ya, apalagi kita sebagai orang operasi selalu kerjasama dengan PD Persajaya, pengurus pasar ini, bahwa tim kebersihan selalu terjun setiap hari untuk membersihkan titik-titik yang selalu ada barang tumpukan sampah-sampah tumpukan dari pedagang selalu dirapiin kalau diambil. Apalagi setelah tumpukan itu diambil, selalu mereka sapu bersih, dikasih karbol. Itu bau pesing itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Kalau keadaannya normal Pak ya? Sebetulnya Kalau keadaannya seperti hari seperti pasar biasa itu normal di Pasar Romangun ini sebetulnya. Dia pedagangnya dan pembelinya itu seperti biasa bagaimana? Untuk pedagang dan pembelinya, untuk kebutuhan pokok standar lumayan ramai pedagang, kecuali pedagang-pedagang tekstil, pakaian mungkin mereka agak kalah dari online gitu ya. Kalau untuk kebutuhan pokok, alhamdulillah mereka malam belanja, jualan besok, sorenya, siangnya habis sekitar jam 1 jam 2. Umumnya pedagang contohnya ini udah pada habis, malam dia belanja lagi. Ya normal kalau untuk kebutuhan pokok ramai, alhamdulillah pedagang. Lagi. Terkait fisik bangunan Pasar Romangun ini kan sudah cukup lama ya. Kira-kira dari pihak abang atau dari pihak pengurus pasar ada nggak sih keinginan untuk diperbagus atau diperbaiki kira-kira? Ya, kalau untuk membangun pasar dari segi fisik dan kondisinya sekarang, yang namanya pasar ini umurnya udah 35 tahun ya, sejak tahun 90 dibangun. Wajar kalau ada keropos-keropos. Jadi sudah ada pembicaraan dari PD Persajaya bahwa pasar ini akan direnovasi atau dibangun ulang. Kalau untuk pedagang semuanya umumnya pada setuju. Jadi kami dari pedagang nunggu dari pusat kapan ini realisasinya, itu pembangunan pasar ini, seperti itu. Di balik itu kan pedagang juga sebenarnya ada terkendala dengan pembayaran ini Pak. Pembayaran itu pertama CMS itu kebanyakan pedagang banyak yang enggak. Yang kedua ada namanya pembayaran PHP. PHP ini pedagang itu lumayan terbebani karena yang tertagih itu udah 12 tahun yang lalu tagih ketika. Jadi setiap kios itu dikali 12 tahun, itu pedagang agak berat. Jadi untuk seandainya pasar ini dibangun ke depannya, otomatis PHP-nya dibayar dulu. Setelah pasar dibangun dibayar lagi pembayaran kios yang baru ini. Untuk menembus itu pedagang itu saat ini agak sulit.
Pak, CMS itu apa tadi Pak? CMS itu semacam servis tas pasar. Oh, biar kita tahu seperti itu berarti. Kalau PHP itu? Kalau PHP itu pembayaran hak pakai. Biasanya dibayar itu per tahun. Karena dibangunnya tahun 91 saya. Jadi hak pakai itu habisnya tahun 2011. Jadi 2011 ke 2012 sudah dibayar per tahun, gitu per tahun. Karena PD Persija Jaya nggak melanjutkan pembayaran per tahun, akhirnya 12 tahun yang ditagih kita dari 2011 ke 2023. Dari situ pedagang agak berat membayarnya atau menyicilnya. Pak, oke Pak, terakhir aja nih, harapannya supaya pasar Romangun tetap eksis itu bagaimana Pak? Mungkin selain tadi minta perbaikan sarana prasarana, itu apalagi mungkin untuk kedepannya apa gitu Pak? Ya, harapan biar tetap eksis gitu. Oh, harapannya kedepannya pasar ini kan yang mengelola kan PD Persija Jaya. Iya. Seharusnya orang PD Persija Jaya harus memikirkan, memperhatikan supaya pasar ini ramai, terutama untuk pengunjung. Pengunjung itu terutama mereka yang pertama yang perhatikan itu parkiran yang layak, harga yang normal, tidak naik, ya. Terus kalau bisa bikin event di pasar ini, bikin pedagang pengunjung ini berminat untuk berkunjung pasar ini, atau bikin sesuatu hal yang menarik lah pembeli ini yang datang ke pasar ini seperti itu Pak. Oke.